Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami yang beranggotakan Azza, Dian, Hanifah, Rakan, Tamara, Dwi, dan saya sendiri, Vivaldi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait cara visualisasi alur kerja demi memaksimalkan efisiensi menggunakan Kanban. Yang akan kami bahas pada video kali ini adalah mengenai yang pertama yaitu apa itu Kanban, kemudian macam-macam Kanban, dan kemudian mekanisme Kanban, dan yang terakhir adalah cara menggunakan Kanban. Nah, Kanban itu apa sih? Kanban itu merupakan metode manajemen aliran kerja yang digunakan untuk mendefinisikan, mengelola, dan meningkatkan layanan yang mampu memberikan pengetahuan atau informasi terkait pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, Kanban sendiri ini berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti papan visual atau tanda. Pada awal pengembangannya, Kanban digunakan dalam Toyota Production System sebagai metode untuk memberikan sinyal dalam sistem inventory just in time. Dengan bantuan Kanban, bahan produksi dapat datang sesuai waktu dan jumlah yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya produksi. Nah, fungsi dari Kanban sendiri itu adalah untuk mengatur adanya pergerakan bahan yang ada di dalam sistem produksi agar dapat datang di waktu yang tepat saat dibutuhkan proses produksi selanjutnya. Nah, fungsi Kanban sendiri itu dapat dibagi menjadi 4, antara lain yang pertama, alat instruksi, produksi, dan pengangkutan. Kemudian yang kedua, alat untuk pengendalian secara visual. Dan yang ketiga, alat untuk proses Kaizen. Kemudian yang terakhir adalah alat untuk menyesuaikan perubahan. Selanjutnya, jenis-jenis Kanban. Yang pertama itu merupakan jenis Kanban utama, terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama, Kanban pengambilan atau Conveyance Kanban, atau disebut juga si Kanban, merupakan suatu otorisasi untuk memindahkan suatu kontainer dari outbound buffer stasiun upstream atau stasiun sebelumnya ke inbound buffer stasiun downstream atau stasiun berikutnya. Lalu yang kedua ada Kanban pemasok atau Kanban subkontraktor, yaitu Kanban yang digunakan untuk melaksanakan pengambilan dari penjualan atau pemasok suku cadang atau bahan. Lalu yang ketiga ada Kanban perintah produksi atau production Kanban atau P-Kanban yang merupakan Kanban yang digunakan sebagai otoritas untuk memproduksi komponen-komponen atau rakit-rakitan. Kemudian yang terakhir ada Kanban pemberi tanda, merupakan Kanban yang digunakan untuk menetapkan spesifikasi produk lot dalam pengecoran, cetakan, lubang tekan, atau proses tempaan. Oke, untuk selanjutnya ada jenis Kanban kedua. Jenis Kanban kedua ini muncul untuk kondisi-kondisi tertentu. Jenisnya ada pertama, ada Kanban Express, merupakan jenis Kanban yang hanya dikeluarkan ketika kondisi genting terkait defisit suku cadang dalam jumlah yang besar. Kedua, ada Kanban darurat, yaitu bersifat sementara ketika beberapa inventory diperlukan untuk memperbaiki produksi yang cacat, kerusakan mesin, sisipan ekstra, atau ketika ada lonjakan demand. Untuk ketiga itu ada Kanban pesanan pekerjaan, merupakan Kanban yang dikeluarkan untuk tiap pesanan pekerjaan yang disiapkan untuk suatu lini produksi tersebut. Kanban ini akan dikeluarkan dan dikumpulkan untuk tiap perintah kerja saja. Yang terakhir ada Kanban terusan. Kanban yang digunakan untuk dua proses yang dianggap satu proses tunggal karena produk dari proses satu dapat dikirim segera ke proses dua, salah satunya menggunakan konveyor. Bahasan yang selanjutnya adalah tentang mekanisme Kanban. Mekanisme Kanban yang dapat kita lihat pada gambar terdiri dari dua alur. Yang pertama, alur operasional pada divisi perakitan yang dapat kita lihat pada alur sebelah kanan. Yang kedua adalah alur operasional pada divisi sub-assembly atau warehouse dapat kita lihat di alur sebelah kiri. Beberapa tahapan proses pada alur divisi perakitan yang dapat kita lihat di sebelah kanan antara lain. Supervisor akan menerima order dari customer yang akan dituraskan ke stasiun perakitan. Yang pertama, pada gambar terlihat Kanban pengambilan pada proses suku cadang diambil atau dihilangkan dari suku cadangnya. Untuk selanjutnya, Kanban pengambilan antar proses diteruskan untuk mengambil stok yang ada di warehouse. Langkah ketiga yaitu selanjutnya operator mengganti Kanban perintah produksi dengan Kanban pengambilan pemasok suku cadang. Dan langkah yang terakhir yaitu part ditampilkan berdasarkan Kanban pengambilan pemasok suku cadang untuk diteruskan ke proses selanjutnya. Sedangkan apabila dilihat dari segi alur operasional pada divisi sub-assembly atau warehouse, yaitu yang kita lihat pada bagian sebelah kiri, terdapat bahwa perintah produksi Kanban dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama,
Kanban perintah produksi diganti oleh operator sebelumnya untuk diambil komponen atau suku cadangnya. Selanjutnya, mekanisme Kanban pengambilan pemasok ke supplier subassembly atau suku cadang. Lalu setelah menerima dari pemasok, workstation akan melakukan perakitan dengan Kanban produksi tahap subassembly sehingga nantinya akan tersedia safety stock untuk diambil oleh operator menggunakan Kanban pengambilan antar proses. Proses ini akan berulang ketika ada order yang masuk melalui supervisor dari customer. Next. Selanjutnya ada identifikasi aliran dari Kanban. Di contoh ini tuh ada dua aliran. Aliran pertama itu alirannya Kanban penarikan dan ada aliran dari Kanban perintah. Nah, dari Kanban penarikan sendiri itu ada 3 aliran ya. Aliran pertama itu KPW 1 yang bisa dilihat di gambar. Itu dia awalnya dari lini produksi ke warehouse gitu. Tujuannya itu si Kanban ini meminta part dari warehouse untuk dikasih ke lini produksi. Terus yang KPW 2 itu dari lini produksi ke subassembly. Itu bisa kita lihat, jadi dia mengirimkan Kanban dari lini produksi ke subassembly itu tujuannya untuk meminta part hasil rakitan dari subassembly untuk dibawa ke lini produksi. Sedangkan KPW yang ketiga itu dia berasal dari subassembly untuk dibawa ke warehouse, tujuannya untuk meminta part dari warehouse. Sedangkan yang Kanban perintah atau instruction itu dia KPI 1 itu mulainya dari part dibutuhkan untuk proses perakitan dari warehouse ke lini produksi. Jadi kayak pengembaliannya dari KPW 1 tadi. Terus part hasil rakitan dari subassembly itu kemudian dirakit pada workstation yang 7 itu dilihat dari KPI kedua, sedangkan yang KPI 3 itu menunjukkan bahwa datang si Kanban ini datang bersama part yang dibutuhkan pada subassembly. Next. Topik berikutnya adalah cara menggunakan Kanban. Proses penggunaan Kanban adalah dengan memindahkan Kanban dari satu tempat yang mana pasokan kebutuhan produksi sudah tersedia ke tempat lainnya yang akan memanfaatkan pasokan tersebut. Aturan penggunaan Kanban. Dalam penggunaan Kanban, terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama peraturan production interaction Kanban, dan yang kedua peraturan part pickup Kanban. Pada peraturan production interaction Kanban, ada aturan yang pertama, yaitu produksi hanya sesuai kuantitas yang tertera pada Kanban yang didapat. Yang kedua, tidak boleh melakukan produksi tanpa instruksi Kanban. Yang ketiga, Kanban dan barang mengalir bersama. Selanjutnya, pada peraturan part pickup Kanban, terdapat aturan yang pertama, yaitu melepaskan Kanban pada saat part pertama diambil dari tempatnya atau ambil Kanban sesuai jumlah yang ditentukan. Selanjutnya, menarik part dari proses sebelumnya dengan Kanban yang sudah didapat. Selanjutnya, tukar part pickup Kanban dengan interproses Kanban pada store di mana penarikan itu terjadi. Selanjutnya, tidak diperbolehkan menarik part tanpa Kanban. Dan yang terakhir, hanya melepas Kanban sesuai kebutuhan saja. Kemudian ini ada contoh dari perancangan kartu Kanban. Di yang kiri ini ada Kanban penarikan dan yang sampingnya itu Kanban perintah. Intinya Kanban itu perlu memberikan informasi identitas part, terus juga perlu kita memberitahu asal dan tujuan si Kanban itu dan berapa jumlah part pada Kanban. Next. Nah, ini sebelum kita melakukan penentuan jumlah Kanban yang dibutuhkan itu, kita perlu tahu dulu standard time yang dibutuhkan dari setiap aktivitas. Next. Ini next-nya adalah contoh perhitungan jumlah Kanban. Jadi, ada rumusnya dari yang paling bawah itu. Nah, pertama tuh, tapi kita perlu tahu dulu D. D itu kebutuhan part per menit. Nanti dihitung, kemudian bisa dimasukkan ke rumus, sedangkan yang M itu adalah waktu total tunggu. Total waktu tunggu itu terdiri dari waktu perakitan Kanban, ditambah waktu pengumpulan Kanban, ditambah waktu pengiriman Kanban, dan ditambah waktu suplai material, sehingga diperoleh itu 244,2 menit. Kemudian baru kita hitung pakai rumus N lebih dari sama dengan D kali M plus P kali 1 plus S dibagi Q itu, sehingga diperoleh jumlah Kanban yang beredar itu ada 2 unit Kanban. Next. Nah, demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga hari Anda luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.